Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari manajemen Klasim mata kuliah manajemen logistik yang akan membahas atau memaparkan hasil dari diskusi kami yang mengenai packaging. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hani Kurniawati dengan NIM 5111181080. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal pendukung 1 dan jurnal pendukung 2 terhadap jurnal utama. Jurnal pendukung 1 berjudul Pengaruh Green Purchasing, Green Manufacturing, dan Green Packaging terhadap Reserve Logistik PT X di Jakarta. Penelitian pada jurnal ini menganalisis bagaimana pengaruh green purchasing, green manufacturing, dan green packaging terhadap reserve logistik. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang menggunakan produk ramah lingkungan. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik convenience. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 90 karyawan bagian operasional dari beberapa perusahaan pengambil produk ramah lingkungan yang selanjutnya atas semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi ganda. Perolehan hasil penelitian menyimpulkan bahwa green purchasing, green manufacturing, dan green packaging memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reserve logistik. Selanjutnya adalah analisis dari jurnal pendukung 2 yang berjudul Pengemasan Transportasi yang dapat dikembalikan di negara-negara berkembang, driver, hambatan, dan kinerja bisnis. Studi ini berdasarkan pada pandangan berbasis sumber daya alam, mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan manfaat potensial dari pengembalian transportasi kemasan, yaitu penggunaan berulang item pengemasan dan mengonsep sebagai teknologi dan sumber daya. Selain itu, pada jurnal ini juga menyelidiki dampak dari pengembalian transportasi kemasan pada kinerja bisnis, efek mendorong pada tingkat investasi, dan efek hambatan pada kinerja bisnis dan efektivitas biaya. Pengumpulan data dilakukan pada negara Nigeria dan Afrika Selatan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa pengembalian transportasi kemasan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja bisnis. Sementara, penelitian sebelumnya tampaknya menunjukkan bahwa penyusutan dan gesekan adalah masalah utama yang diidentifikasi dengan penggunaan pengembalian transportasi kemasan. Temuan ini menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan lain yang mempengaruhi efektivitas biaya dan kinerja bisnis. Hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa ada peningkatan gerakan menuju penerapan pengembalian transportasi kemasan, tetapi beberapa organisasi dihadapkan pada kendala keuangan, terutama usaha kecil dan menengah. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperpanjang adalah akibat dari penggunaan pengembalian transportasi kemasan yang tidak memadai, tetapi kebanyakan organisasi memulihkan jumlah yang diinvestasikan dalam waktu 3 tahun. Akhirnya, keterbatasan penelitian dibahas dan diarahkan penelitian di masa depan yang disarankan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi analisis dari jurnal pendukung 1 dan jurnal pendukung 2 terhadap jurnal utama. Pada jurnal pendukung 1 yang berjudul Pengaruh Green Purchasing, Green Manufacturing, dan Green Packaging terhadap Reserve Logistik PT X di Jakarta, ditemukan adanya persamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui pengaruh packaging terhadap kegiatan logistik. Dan untuk perbedaannya, terdapat perbedaan pada tujuan penelitian, di mana pada jurnal utama, tujuan dari penelitiannya adalah mengaplikasikan kursi ergonomis pada pekerja pengemasan jenang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan posisi kerja pekerja pengemasan jenang dan mengurangi rasa tidak nyaman yang dapat menyebabkan kelelahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan desain kursi ergonomis pada pekerja pengemasan jenang, ada peningkatan posisi kerja pada pekerja pengemasan jenang dan mengurangi tingkat ketidaknyamanan yang terjadi pada leher, punggung, putaran, bokong, dan siku dari pekerja pengemasan jenang.
Penelitian yang digunakan pada jurnal utama ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap dimensi kursi terhadap antropometri tubuh pekerja. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, dan interview. Variabel yang digunakan adalah data antropometri pekerja packaging jenang. Sedangkan pada jurnal pendukung 1, tujuan penelitiannya adalah menganalisis bagaimana green processing, green manufacturing, dan green packaging dapat mempengaruhi reserve logistik. Kemudian hasil penelitian menyimpulkan bahwa green processing, green manufacturing, dan green packaging memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reserve logistik. Pada jurnal pendukung 1, metode pemilihannya adalah sampel. Dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Dengan teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik convenience. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 90 karyawan bagian operasional dan beberapa perusahaan penghasil produk ramah lingkungan. Yang selanjutnya, atas semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi ganda. Kesimpulan yang diambil dari analisis jurnal pendukung 1 ini, yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara green processing terhadap reserve logistik. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara green manufacturing terhadap reserve logistik. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara green packaging dan reserve logistik. Sedangkan pada jurnal pendukung 1, tujuan penelitiannya adalah menganalisis bagaimana green processing, green manufacturing, dan green packaging dapat mempengaruhi reserve logistik. Kemudian hasil penelitian menyimpulkan bahwa green processing, green manufacturing, dan green packaging memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reserve logistik. Pada jurnal pendukung 1, metode pemilihannya adalah sampel. Dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Dengan teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik convenience. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 90 karyawan bagian operasional dan beberapa perusahaan penghasil produk ramah lingkungan. Yang selanjutnya, atas semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi ganda. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil analisis dari jurnal pendukung 2 dengan jurnal utama. Dapat disimpulkan bahwa jurnal pendukung 2 dengan jurnal utama ini memiliki persamaan, di mana penelitian pada kedua jurnal ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Kemudian, perbedaan yang terdapat di antara kedua jurnal ini adalah pada tujuannya, di mana tujuan dari jurnal utama adalah mengaplikasikan kursi ergonomis pada pekerja pengemasan jenang sehingga diharapkan dapat meningkatkan posisi kerja pekerja pengemasan jenang dan mengurangi rasa tidak nyaman yang dapat menyebabkan kelelahan. Sedangkan pada jurnal pendukung 2, penelitian ini itu berdasarkan pada pandangan yang berbasis sumber daya alam, mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan manfaat potensial dari pengembalian transportasi kemasan, yaitu penggunaan berulang item pengemasan dan mengkonsep pengembalian transportasi kemasan sebagai teknologi dan sumber daya. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki dampak dari pengembalian transportasi kemasan pada kinerja bisnis, efek pendorong pada tingkat investasi, dan efek hambatan kinerja bisnis dan efektivitas biaya. Sehingga kesimpulan dari jurnal pendukung 2 adalah temuan menunjukkan bahwa pengembalian transportasi kemasan memiliki dampak yang positif yang signifikan terhadap kinerja bisnis. Sementara penelitian sebelumnya tampaknya menunjukkan bahwa penyusutan dan gesekan adalah masalah utama yang diidentifikasi dengan menggunakan pengembalian transportasi kemasan. Temuan ini menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan lain yang mempengaruhi efektivitas biaya dan kinerja bisnis. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada peningkatan gerakan menuju pengembalian transportasi kemasan, tetapi beberapa organisasi dihadapkan pada kendala keuangan, terutama usaha kecil dan menengah. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperpanjang adalah akibat dari penggunaan
Pengembalian transportasi kemasan yang tidak memadai, tetapi kebanyakan organisasi memulihkan jumlah yang diinvestasikannya dalam waktu 3 tahun. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 71214 akan menjelaskan mengenai analisis jurnal pendukung 3 dengan judul Peningkatan Manajemen Usaha Berbasis Kreatif Packaging pada UMKM Bapia IPAN di Desa Janten, Yogyakarta. Untuk metode pelaksanaannya menggunakan beberapa metode untuk mendukung realisasi program PKM. Pertama, mengidentifikasi permasalahan terkait dengan keamanan kemasan, produk, dan hal lain yang berkaitan dengan packaging. Lalu dilanjutkan dengan kontrak awal untuk membangun kesepahaman mengenai tujuan dan pelaksanaan PKM antara tim dan mitra. Kedua, dengan transfer pengetahuan dan sosialisasi yang terkait dengan kesadaran akan merek dan positioning produk dalam menganalisis segmentasi pasar. Kedua, dengan transfer pengetahuan dan sosialisasi yang terkait dengan kesadaran akan merek dan positioning produk dalam menganalisis segmentasi pasar. Dilanjutkan diskusi untuk mengenai logo yang sudah ada sebelumnya, bagaimana awal pembuatan dan latar belakang dipilih logo tersebut. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara jurnal pendukung 3 dengan jurnal utama. Untuk persamaannya, pada kedua jurnal penelitian ini sama-sama membahas tentang proses packaging. Untuk perbedaannya, dalam jurnal utama, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap dimensi kursi terhadap antropometri tubuh pekerja. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, dan interview. Variabel yang digunakan adalah data antropometri pekerja packaging jenang. Selanjutnya, untuk jurnal pendukung 3, unit usaha kecil dan menengah Bapia IPAN dikelola secara kekeluargaan dan turun-temurun, sehingga beberapa kali terdapat pergantian karyawan dan kadang menyebabkan proses produksi sedikit terhambat. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah minimnya kesadaran akan proses pengemasan produk yang mampu menarik minat konsumen dan melihat dari sisi keamanan kemasan. Selanjutnya, untuk jurnal pendukung 4 yaitu Android-based smartphone application create report result for packaging on garment company. Metode pengumpulan data. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk sumber data primer, observasi, wawancara, dan studi literatur, dan sumber data sekunder, dokumentasi. Sumber data primer. Teknik observasi dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan proses produksi untuk mengemas perusahaan garmen, di mana penelitian akan menggunakan aplikasi pembuatan laporan berbasis Android ini. Teknik wawancara adalah dengan melakukan tanya jawab langsung kepada yang berkompeten, wewenang produksi, pengemasan, dan kontrol kualitas di pabrik untuk mengetahui masalah selama pelaporan ini. Literatur mekanik yaitu mengumpulkan data dari buku atau bahan tulisan yang ada tidak relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan untuk jurnal utama dengan jurnal pendukung 4. Untuk persamaannya, pada kedua jurnal penelitian ini membahas tentang proses packaging. Perbedaan jurnal utamanya yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap dimensi kursi terhadap antropometri tubuh pekerja. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, dan interview. Variabel yang digunakan adalah data antropometri pekerja packaging jenang. Kemudian, perbedaan jurnal pendukung 4 dengan yang utama yaitu untuk jurnal pendukung 4, jenis dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data sebagai bahan studi dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk sumber data primer, yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur, dan sumber data sekunder yaitu dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widya Pramesti dengan NIM 087. Di sini saya akan menganalisis tentang jurnal packaging yang terdiri dari 3 jurnal. Yang pertama yaitu ada jurnal utama dan yang keduanya lagi yaitu jurnal pendukung. Untuk jurnal pertama, di sini saya akan menganalisis jurnal utama yang berjudul Perancangan Kursi Ergonomis untuk Memperbaiki Posisi Kerja pada Proses Packaging Jenang Kudus. Pada jurnal utama ini bertujuan untuk mengaplikasikan kursi ergonomis pada pekerjaan pengemasan yang diharapkan bisa meningkatkan posisi kerja karyawan dan mengurangi tingkat ketidaknyamanan yang menyebabkan kelelahan. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan analisis deskriptif. Instrumen yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan interview, serta variabel yang digunakan yaitu antropometri, pekerja packaging jenang. Selanjutnya yaitu ada jurnal pendukung yang pertama yang berjudul perubahan kelembaban dan kadar air teh selama penyimpanan pada suhu dan kemasan yang berbeda. Untuk tujuan dari jurnal pendukung yang pertama ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengemasan dan suhu penyimpanan pada teh hijau dan teh hitam. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian sampel. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal pendukung yang kedua yang berjudul Consumer Preference for the Design of Smokefish Packaging Using Conjoint Analysis, atau preferensi konsumen untuk desain ikan asap menggunakan analisis conjoint. Pada jurnal pendukung yang kedua ini bertujuan untuk menentukan preferensi konsumen untuk desain kemasan ikan asap. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal pendukung yang kedua ini menggunakan diskusi kelompok terarah sebagai metode kualitatif dan analisis conjoint sebagai analisis deskriptif. Yang selanjutnya yaitu ada persamaan dan perbedaan. Persamaan dari jurnal pertama dan jurnal utama yaitu sama-sama membahas tentang proses packaging. Sedangkan untuk persamaan antara jurnal utama dan jurnal pendukung yang kedua yaitu sama-sama membahas tentang desain kemasan untuk suatu produk. Dan ada juga perbedaannya. Untuk perbedaan jurnal pendukung yang pertama dengan jurnal utama yaitu kalau jurnal pendukung yang pertama itu membahas tentang mengetahui pengaruh suhu penyimpanan dan pengemasan terhadap kualitas teh hijau dan teh hitam. Sedangkan untuk jurnal utama yaitu membahas tentang mengaplikasikan desain kursi yang akan digunakan yang diharapkan bisa meningkatkan posisi kerja karyawan dan mengurangi tingkat ketidaknyamanan yang menyebabkan kelelahan. Sedangkan untuk perbedaan antara jurnal utama dengan jurnal pendukung yang kedua yaitu untuk jurnal yang kedua membahas tentang menentukan preferensi konsumen tentang desain produk atau desain packaging ikan asap supaya para penjualnya bisa meningkatkan nilai jual dan jumlah penjualan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Arsitama dengan NIM 51111811067. Di sini saya akan menjelaskan analisis jurnal nasional terkait packaging dengan judul Visualisasi dan Transformasi Kemasan pada Makanan Tradisional Ranah Minang dalam Analisa Pemasaran. Dalam dunia kuliner, Sumatera Barat terkenal dengan masakan Padang dan restoran Padang dengan cita rasa yang pedas. Namun, banyak juga makanan ringan yang legit, gurih, dan manis terbuat dari bahan baku lokal seperti salah satunya adalah kue pinyaram. Kue pinyaram ini nampak seperti kue cucur dengan bahan dasar dari tepung beras. Salah satu UKM yang memproduksi kue pinyaram ini adalah Pinyaram Habil. Pinyaram Habil ini belum memiliki kemasan yang baik dalam segi pemasaran, baik segi informasi, daya tarik visual, maupun dari fungsi kemasan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu Pinyaram Habil dalam memaksimalkan penjualan dari segi pemasaran serta pendistribusian secara nasional. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini meliputi yang pertama ada observasi dengan mencari data dari unit usaha terkait dan mencari beberapa referensi dari internet untuk memperkuat data. Yang kedua ada wawancara. Pada penelitian ini penulis mewawancarai pemilik UKM Pinyaram Habil yaitu Ibu Nurbaiti dan mewawancara beberapa konsumen terkait packaging dari Pinyaram Habil yang sebelumnya. Yang ketiga ada dokumentasi meliputi foto-foto. Yang kedua ada metode analisis data. Pada perancangan packaging Pinyaram Habil ini menggunakan metode 5W1H.
Yang ketiga ada metode perancangan. Yang pertama meliputi tujuan kreatif, yaitu diharapkan packaging yang baru dapat menjadikan kekuatan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan diharapkan menjadi ikon oleh-oleh khas dari Sumatera Barat. Yang kedua ada strategi kreatif meliputi bahasa, tipografi, layout, warna, simbol, bentuk, dan ilustrasi. Yang ketiga adalah strategi media. Yang pertama ada media utama dan yang kedua ada media pendukung. Media pendukung ini untuk membantu media utama dalam penyampaian pesan secara komunikatif. Contohnya seperti poster, banner, paperback, spanduk, dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga, penulis akan mengkombinasikan bahan kemasan kertas dengan kemasan tradisional. Penulis menggunakan bahan kertas untuk mendapatkan sisi estetika grafis dan penulisan informasi yang akan lebih efektif dimuat di media kertas. Lalu kesimpulan dari jurnal nasional ini yaitu packaging adalah ilmu yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk. Karena hal itu membutuhkan data-data yang akurat untuk memudahkan penulis dalam proses perancangan tahap demi tahap agar elemen visual yang terdapat dalam packaging dapat mengkomunikasikan informasi produk itu sendiri terhadap konsumen. Bukan hanya dari segi visual, tetapi dalam merancang sebuah kemasan, peneliti harus mempertimbangkan fungsi dari kemasan dan target pemasaran dari produk, sehingga kemasan berfungsi sebagaimana mestinya. Baik dari segi visual, informasi yang disampaikan mempunyai daya tarik estetis dan efektif dalam segi pemasaran. Lalu selanjutnya saya melakukan analisis jurnal internasional dengan judul The Design Factor of Cosmetic Packaging Texture for Conveying Feeling, atau faktor desain tekstur kemasan kosmetik untuk menyampaikan perasaan. Ada banyak penelitian tentang hubungan antara tampilan visual kemasan, seperti warna, font, ilustrasi, dan perasaan konsumen. Tetapi sangat sedikit pula yang berfokus pada sensasi sentuhan. Tekstur sentuhan yang dirancang dengan baik dapat menarik konsumen ke produk kosmetik yang dapat dianggap sebagai cara pemasaran sensorik yang jarang dieksplorasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari faktor desain atau elemen-elemen desain yang dapat dikaitkan dengan kata-kata perasaan. Faktor-faktor desain ini mampu menghasilkan 16 kata perasaan. Faktor desain ini dapat langsung digunakan oleh desainer untuk membangun komponen permukaan bertekstur dari paket atau produk yang dapat mempengaruhi perasaan konsumen dengan sentuhan. Pada indera manusia, penglihatan, sentuhan, rasa, penciuman, dan pendengaran sangat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk. Persepsi ini didasarkan pada pengalaman pribadi, karakteristik demografis, dan budaya yang mengarah pada respon emosional tertentu. Penelitian ini didasarkan pada konsep signifikansi indera atas perasaan terhadap suatu produk yang berasal dari Crilly, Moultrie, dan Clarkson 2004. Crilly menyatakan bahwa persepsi konsumen didasarkan pada indera yang mempengaruhi respon emosional mereka. Model konseptual Crilly ini terdiri dari produk 5 indera, yaitu penglihatan, sentuhan, rasa, penciuman, dan pendengaran, serta pengaruhnya dan perilaku pembeli. Metodenya, untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti telah menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan kata-kata perasaan. Kelompok sampel diwawancarai setelah mereka menyentuh permukaan paket kosmetik. Kata-kata mereka dari wawancara
digunakan untuk menentukan faktor desain untuk mempengaruhi perasaan mereka. Untuk memperjelas 3 langkah utama dalam metodologi, mereka dijelaskan bersama dengan beberapa hasil dari langkah sebelumnya. Langkah yang pertama ada konstruksi model dengan berbagai jenis tekstur. Langkah kedua menguji kualitas model 3D yang dibangun. Dan yang terakhir atau langkah ketiga mencari faktor desain yang valid dari model yang telah lulus uji kualitas pada langkah kedua. Kesimpulan pada analisis jurnal internasional ini yaitu dalam penyelidikan kami tentang permukaan bertekstur yang mempengaruhi perasaan konsumen, kami membawa elemen desain 2D atau 2 dimensi yang telah dibentuk untuk mempengaruhi perasaan konsumen dengan satu atau lain cara. Jenis elemen pertama yang dibawa adalah jenis struktur garis, karena struktur ini dapat mudah dibedakan dengan penglihatan. Namun, struktur ini dalam model 3D atau 3 dimensi tidak mudah dibedakan dengan sentuhan. Ternyata elemen desain yang mudah dibedakan bukan terutama struktur garis, tetapi jenis elemen lainnya termasuk yang pertama, jarak antara garis, yang kedua, ruang kosong kecil dan besar, yang ketiga, keseragaman garis, dan keempat, jumlah garis. Kesimpulan ini berasal dari fakta bahwa meskipun model yang berbeda dibangun dengan struktur garis yang berbeda, beberapa dari mereka masih menghasilkan kata-kata perasaan yang sama. Lalu selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari analisis jurnal utama dan analisis jurnal nasional dan internasional yang saya analisis. Yang pertama, jurnal nasional yang saya analisa memiliki persamaan dengan jurnal utama, yaitu sama-sama membahas tentang packaging dari makanan daerah atau makanan tradisional di Indonesia. Perbedaannya, pada jurnal utama, tujuan dari penelitian ini yaitu mengaplikasikan kursi ergonomis pada pekerja pengemasan jenang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan posisi kerja karyawan pengemasan jenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan desain kursi ergonomis pada pekerja pengemasan jenang, ada peningkatan posisi kerja pada pekerja pengemasan jenang dan mengurangi tingkat ketidaknyamanan pada leher, punggung, putaran, bokong, dan siku dari pekerja pengemasan jenang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap dimensi kursi terhadap antropometri tubuh pekerja. Instrumen yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, dan interview. Variabel yang digunakan adalah data antropometri pekerja packaging jenang. Lalu perbedaan pada jurnal pendukung ke-9 yaitu terletak pada tujuan dari penelitiannya, yaitu agar kemasan kue pinyaram habil dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mencerminkan produk dengan memiliki daya tarik visual yang mencapai mutu daya tarik secara optimal. Dalam penelitian ini juga mengkombinasikan bahan kemasan kertas dengan kemasan tradisional. Penulis menggunakan bahan kertas untuk mendapatkan sisi estetika grafis dan penulisan informasi yang akan lebih efektif dimuat dalam media kertas. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi, melakukan analisis data menggunakan metode 5W1H, selanjutnya melakukan perancangan produk, dan yang terakhir melakukan pelaksanaan rancangan terhadap produk itu sendiri.
Lalu selanjutnya ada persamaan dari jurnal pendukung ke-10 yang saya analisa dengan jurnal utama, yaitu persamaannya sama-sama membahas tentang pengemasan atau packaging agar dapat diterima oleh konsumen. Perbedaannya yaitu pada jurnal pendukung ke-10 adalah untuk mencapai tujuan, peneliti telah menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan kata-kata perasaan. Kelompok sampel yang diwawancarai setelah mereka menyentuh permukaan paket kosmetik. Kata-kata pada mereka yang diwawancara digunakan untuk menemukan faktor desain yang mempengaruhi perasaan mereka. Untuk memperjelasnya, ada 3 langkah utama dalam metodologi. Penelitian ini pada setiap peserta diminta menyentuh 36 model tekstur yang disusun secara acak tanpa label angka. Setiap model secara visual disembunyikan dalam sebuah kotak. Setiap kali seorang peserta menyentuh model, ia diminta untuk merespon dengan kata perasaan, dan jika perasaannya terhadap model tertentu mirip dengan perasaan yang ia miliki dengan model lain yang sebelumnya ia sentuh, peserta tersebut diminta untuk membagi metode menjadi kelompok-kelompok yang dideskripsikan dengan kata yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nika Aulia Rahman dengan NIM 511818086. Di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang mengenai packaging, yang hasil dari analisis jurnal nasional maupun internasional. Di sini saya akan memaparkan hasil jurnal nasional yang berjudul Proses Packaging pada Perusahaan Furnitur Lokal dalam Menjaga Eksistensi Persaingan Global. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif di mana pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini membahas mengenai prosedur packaging, bahan yang digunakan serta ini uji kelayakan, serta bagaimana prosedur dan manfaat diperoleh dari proses packaging pada perusahaan Surya Abadi Furniture. Perbedaan dari jurnal pendukung dengan jurnal utama ini adalah penelitian ini merupakan kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, sedangkan jurnal pendukung menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan persamaannya membahas tentang proses packaging terhadap kegiatan logistik di dalam perusahaan. Jadi kesimpulannya yang didapatkan yaitu deskripsi proses packaging dan staffing yang dijalankan sudah cukup baik dengan penggunaan bahan yang memenuhi standar. Meskipun demikian, proses packaging dan staffing pada perusahaan Surya Abadi Furniture masih dilakukan dengan perhitungan manual sehingga kurang optimal. Selanjutnya pada jurnal internasional di sini yang berjudul The Effect of Packaging Image on Customer of the L. Raihan Company. Perbedaan dengan jurnal pendukung dengan jurnal utama ini adalah dapat meningkatkan kerja pekerja, pengemasan jenang, dan mengurangi rasa tidak nyaman yang dapat menyebabkan kelelahan. Sedangkan jurnal pendukung ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pengemasan, kepuasan, dan citra terhadap loyalitas pelanggan kepada The L. Raihan Company. Bertepatan di Libya, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Hasilnya mengungkapkan bahwa kemasan memiliki efek positif pada loyalitas kepuasan. Persamaan pada jurnal internasional ini dengan jurnal utama ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian penjelasan. Jadi kesimpulannya ini ada efek pengemasan pada gambar
dijelaskan bahwa lebih baik kemasan L-Ray perusahaan-perusahaan meningkatkan citra pelanggan. Itu artinya penting pengemasan untuk citra, selain itu ada efek positif pengemasan terhadap loyalitas dan kepuasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.